Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Wong Awam. Untuk hari ini videonya yaitu judulnya Ngeli Ilining Urip, bahasa Jawa ya. Nah, sebelum saya sampaikan video ini, seperti biasa, apa yang saya sampaikan ini adalah dari apa yang pernah saya dengar dan dari apa yang pernah saya baca. Nah, kembali kepada judul Ngeli Ilining Urip, itu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya adalah mengikuti, ngeli, mengikuti arus. Ilining, arus, urip, kehidupan. Jadi mengikuti aliran arus kehidupan. Apa yang saya maksud? Bahwa hidup ini kita mengalir seperti mengikuti aliran hidup. Tidak berarti bahwa hidup kita tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tidak punya nilai. Itu malah punya. Jadi ngeli itu mengikuti arus. Maksud saya begini, ketika kita hidup itu ada tahapan-tahapannya, ada tataran-tatarannya, ada tingkat-tingkatnya lah. Jadi mulai dari kandungan, lahir, terus menjadi anak muda, ya, lalu seterusnya. Nah, misalnya kita sampai pada sinom, ya, kalau dalam dalam tembang Mojopat itu ada Mas Kumambang, terus Mijil, terus sinom. Nah, sinom itu anak muda, ya. Kalau itu ya remaja, teenager, atau sampai menginjak dewasa. Yang saya maksudkan bahwa ketika anak itu aliran hidupnya sampai sinom, itu dia punya bukan kewajiban, ya, sebaiknya apa yang dilakukan sinom itu, ya. Orang muda itu kalau di dalam ilmu Jawa itu terdiri dari bisa kanoman, setelah itu kanuragan, terus kadunyan, terus kasepuan, lalu kasampurnan. Nah, sinom itu dia punya suatu yang sebaiknya dilakukan, bukan harus atau wajib, ya, sebaiknya dilakukan, yaitu tataran ilmu kanoman. Apa? Yaitu ilmu dasar-dasar hidup. Ilmu untuk hidup, ya, dasarnya mungkin akhlak, ya, mempunyai akhlak yang baik, mengenal kebaikan, lalu mengenal kebenaran, ya, walaupun masih sangat dasar. Atau ilmu yang untuk sederhana atau dasar untuk hidup, misalnya untuk, kalau sekarang anak sekolah, ya,
tingkat SMP, SMA atau sampai mahasiswa, mencari ilmu yang dipakai untuk hidup. Untuk hidup itu apa? Maksudnya bahwa manusia hidup itu yang diperlukan, sangat diperlukan itu selain pemberian Tuhan seperti udara, itu kan membutuhkan yaitu makan. Dasarnya yaitu untuk bisa hidup itu diperlukan makan. Bertahan hidup harus makan. Kalau tidak makan ya bisa mati, karena memang diperlukan. Maka dasarnya yaitu bahwa orang hidup itu harus bisa mencari makan. Mencari makan dengan apa yang diberikan oleh kalau menurut agama itu ya diberikan Tuhan. Kita mempunyai dua tangan, mempunyai dua kaki, mempunyai akal untuk berpikir, maka itu digunakan untuk bisa hidup. Itu maksud saya seperti itu, bahwa Kanoman itu sebaiknya dia mencari ilmu untuk dasar hidupnya. Lalu bagaimana kalau dia Kanoman sudah selesai, ya ilmunya tadi meningkat, ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu kalau dulu adalah ilmu bela diri, kesaktian. Tapi kalau sekarang adalah ilmu untuk kemasyarakatan, untuk bisa meningkat kehidupannya di dalam masyarakat. Jadi itu kanuragan. Lalu kalau sudah dia itu nanti kadunyan itu bagaimana bisa menata kehidupannya di dunia ini. Bebrayan agung lah kalau dibahasakan, yaitu memayu hayuning bawono. Jadi di situ, jadi mengikuti aliran arus hidup itu tidak mempunyai cita-cita, ya punya, tapi itu disesuaikan dengan apa yang dialami, apa keadaan sekarang, lalu digunakan sebaik-baiknya. Jadi kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktunya, tepat sasarannya, sehingga di situ kehidupannya menjadi enak, mengikuti aliran, tidak mempunyai wah saya harus, cita-cita saya harus jadi ini, tapi ternyata dengan keadaan, dengan situasi tidak memungkinkan. Kalau dia tetap melihat atau ingin seperti apa yang dia inginkan, dia nanti terbentur tembok, sehingga kadang-kadang menjadi putus asa, menjadi depresi, ya. Jadi di situ menjadi orang yang putus asa. Tidak, kalau orang mengikuti aliran kehidupan itu tidak akan mudah untuk depresi, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, karena dia mengalir lalu bisa menggunakan keadaan, kesempatan sebaik-baiknya. Sehingga itu perlu bahwa tadi punya bekal ilmu yang banyak untuk bisa melihat, bisa menggunakan kesempatan yang dia dapatkan dengan sebaik-baiknya untuk hidupnya.
sehingga orang seperti ini bisa enak, bisa tenang hidupnya. Seperti ada ini cerita ya, ada siapa itu saya lupa itu ya, dosen filsafat atau apa ya, itu dulu dia mau kuliah itu tidak tahu jurusan apa yang dia pilih, lalu dia bertanya jurusan apa yang peminatnya paling sedikit, oh filsafat, lalu dia masuk filsafat. Ternyata dia senang filsafat, S1 filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat, sekarang dia menjadi dosen filsafat dan orang yang pengetahuannya mengenai filsafat itu hebat sekali lah. Nah, itu saya lupa namanya ya. Dan itu adalah dia, ternyata bisa kita ambil bahwa dia itu mengalir saja hidupnya, tidak punya cita-cita. Ya, saya kira itu bahwa kita bisa hidup dengan tenang, bisa dengan baik, dengan damai, dengan bahagia, kalau kita selalu mengikuti ilining urip. Jadi ngeli ilining urip, mengikuti saja kehidupan kita membawa kemana, kita hidup dengan sebaik-baiknya, kesempatan kita gunakan, kemampuan kita gunakan sebaik-baiknya. Saya kira itu kita nanti bisa hidup dengan baik, dengan mungkin malah bisa bahagia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.